Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daga Ziarkan, absen 13 dari kelas 12 Multimedia 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang produksi massal kaos dengan tema Nesta. Oke, yang pertama tentu saja ada timeline. Apa aja timelinenya? Yang pertama ada praproduksi. Praproduksi ini meliputi desain, bahan kaos, cutting dan juga ukuran. Yang kedua ada produksi yang meliputi pola ataupun pemotongan pola, pemotongan, sablon, label dan menjahit. Yang ketiga ada post produksi meliputi quality check, packing, pengiriman, pemasaran serta promosi. Yang pertama apa sih itu kaos? Nah, kaos apa sih ini nih kaos nih ya. Nah, kaos adalah jenis pakaian yang bisa menutupi sebagian lengan, menutupi seluruh dada, bahu, dan perut. Dan ini berlaku untuk kaos oblong dengan lengan pendek. Buat saat ini kaos juga ada banyak macamnya ya. Ada kaos yang oblong dengan v-neck, ataupun kaos dengan turtleneck, ataupun kaos dengan model polo gitu. Dan itu adalah merupakan variasi dari kaos. Nah, kita langsung masuk ke bagian praproduksi. Yang pertama ada menentukan desain. Kenapa ini yang pertama? Karena ini meliputi branding kita tentang haki juga ya, meliputi hak kekayaan intelektual dan juga ya produk kita. Apakah produk ini kita unik dan berbeda dengan yang lain sehingga dapat mendapatkan pasar yang banyak. Nah, ditentukan di desain salah satunya. Untuk pada kesempatan ini saya meliputi desain yaitu seperti ini. Ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Dan untuk lebih jelasnya di sini, nah depan ditandai dengan di sekitaran sini dengan tulisan Warnes yang kepanjangan dengan panjangan dari warga Nesta, dan di belakang ada ini tulisan ini rumah saya dengan orang yang bersemangat gitu ya di sini. Dan ini tuh sebenarnya saya ngambil referensi dari Nesfest tahun 2020. Ya, yang tahu ya ini referensinya. Dan ini juga bisa dibilang kaos yang unik ya, karena ya ini yang unik. Oke, lanjut. Yang kedua ada pemilihan bahan kaos ya, karena bahan kaosnya ada banyak sekali. Mulai dari mungkin yang gampang cut combat 20, 24S, 30S dan lain sebagainya. Dan untuk pada kali ini saya memproduksi dengan katun combat 24S. Kenapa harus milih ini? Yang pertama ketebalannya di tengah-tengah, yaitu tidak tebal dan juga tidak tipis. Jadi bisa dibilang ini di tengah-tengah dan nyaman untuk digunakan. Dan yang kedua lembut dan mudah menyerap keringat. Jadi bisa dibilang gak malu lah kalau kalian di mall gitu keringetan, karena ini bener-bener cepat buat menyerap keringatnya. Dan yang ketiga cocok buat model sablon. Soalnya ada beberapa bahan yang kalau di sablon tuh aneh gitu. Yang keempat kain melar dan empuk, jadi nggak ngepres gitu ke badan. Dan yang kelima harga kainnya standar gitu. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi kualitasnya tuh benar-benar top marko top gitu buat memproduksi massal suatu baju. Dan yang kelima memilih model kaos. Di sini saya menggunakan model regular t-shirt dengan onek. Kenapa saya menggunakan ini? Yang pertama nyaman untuk dipakai. Ya karena untuk memproduksi suatu produk yang massal ya haruslah mementingkan kenyamanan. Yang kedua produksi bisa lebih hemat karena ya standar gitu di modelnya. Mungkin kalau misalnya turtleneck itu nambah bahan lagi di atasnya, ataupun v-neck harus ngemotong ininya lagi, dan ya itu bisa dibilang membebani produksi. Dan yang ketiga modelnya kasual, ya bisa dipakai di mana aja, santai bisa, ataupun mau ditambah dengan jaket ataupun dengan aksesoris juga bisa gitu. Jadi fleksibel. Yang keempat dapat digunakan untuk berbagai macam kondisi. Oke. Yang selanjutnya ada cutting kaos. Nah, kita menggunakan regular cutting. Kenapa? Karena kita ini benar-benar mencari kenyamanan tuh. Yang pertama kenyamanan dan juga ya semua orang bisa pakai. Makanya kelebihan regular cutting ini longgar dan tidak terlalu ngepres ke badan. Mungkin kalau slim fit itu
ngepres bet ke badan ya, jadi mungkin lekuk tubuhnya kelihatan itu, jadi kurang nyaman saja gitu. Yang kedua, kaos tidak terangkat saat posisi badan membungkuk, terutama buat kalian yang muslim gitu ya, misalnya ruku kan kalau ada beberapa kaos yang sedikit terangkat dan itu tidak mengenakan ya buat dilihat. Dan yang ketiga, cocok untuk semua bentuk badan, ini bisa dibilang universal. Ya, selanjutnya penentuan ukuran kaos. Nah, kalau penentuan ukuran kaos ini ya XL, L, M dan L. Jadi ini kita beberapa ya XXL kita juga masuk, XS juga masuk. Jadi bisa dibilang ini meliputi semua kalangan dan semua bentuk tubuh. Dan yang kedua ada produksi. Nah, ini kita langsung mulai memproduksi kaosnya ini seperti apa. Oke, yang pertama ada pembuatan pola. Nah, jadi kalau kita membuat kaos itu tuh enggak langsung kaos, ada yang langsung kaos tapi biasanya dalam bentuk kain gitu ya. Jadi kita harus bikin polanya dulu, dan pola ini bisa dibilang sesuai dengan model yang kita buat di desainnya itu. Dan yang kedua ya terus aja dipotong. Ya kali habis dibuat terus diliatin gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi dipotong polanya. Yang mengikuti ya hasil pola yang kita buat, ya kali motongnya offset kan nggak enak gitu, rugi. Yang ketiga, jenis sablonnya apa? Di sini saya menggunakan sablon rubber. Kenapa pilih sablon ini? Karena satu, memiliki sifat yang elastis. Yang kedua, tentu saja harga lebih terjangkau. Karena kenapa? Duit. Yang ketiga, sablon mudah kering. Jadi bisa bilang ini mempercepat proses produksi. Dan yang keempat, tidak mudah luntur. Dan kita menggunakan mesin jahit obras benang 5 karena kenapa? Mencari efisiensi saat produksi. Dan untuk finishing dan quality control, tentu saja kita melihat apakah produk kita cocok atau enggak. Untuk finishing atau quality control sih kita melihat apakah ada benang-benang yang masih ada gitu, jadi bisa kita gunting dan lain sebagainya gitu. Jadi kita cek dulu kualitinya, baru kita pasarkan dan juga kita packing. Selanjutnya ada post produksi. Nah, ini nih bagian yang cukup tricky ya, karena ini kita harus mendapatkan audiens yang banyak karena ya kita mencari untung apalagi duit. Nah, yang pertama itu ada pengemasan. Biasanya kalau beli baju itu packaging itu kayak ya kasih plastik aja gitu. Nah, supaya terlihat lebih premium dan juga kalau zaman sekarang tuh ramah lingkungannya, eco friendly, tentu saja kita menggunakan packaging paper bag dengan logo Warnes dan watermark dari kelas saya sendiri. Dan ini bisa dibilang hal lebih gitu, karena kenapa? Wah, ramah lingkungan gitu. Wah, ini eco free gitu. Dan ada pengiriman pemasaran. Pemasarannya ini nih bisa dibilang buat kita produksi di acara event-event besar Nesta seperti Nesfest ataupun Nesbus dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita produksi sebagai merch gitu dari Nesta. Dan untuk pengiriman ya standar lah, kita menggunakan ekspedisi misalnya JNE dan JNT, dengan tergantung juga apakah kita menggunakan kargo truk atau kargo mobil box atau lain sebagainya, sesuai dengan berapa piece atau berapa banyak yang diorder dan berapa banyak yang dijual gitu. Oke, yang promosi. Nah, ini dia promosinya adalah kalau kita beli baju ini, nah, free tiket Nesfest. Dan bisa bilang promosi, ya bisa bilang ini memancing agar kita mengikuti event Nesta Festival tersebut. Ibaratnya kita beli baju, bisa nonton, bisa have fun gitu, bisa ajeb-ajeb. Jadi proud gitu. Ini rumah, terutama buat warga Nesta, ini rumah saya gitu. Saking proudnya dengan Nesta. Nah, ini melambangkan di sini tuh. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.